Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, oh Yesus Tuhan. Ku rindu selalu hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, menikmati-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca bersamaan dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, perempuan ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai hemoroisa, yaitu perempuan penderita pendarahan. Perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Jadi pastinya tubuhnya itu sangat lemah. Karena selama 12 tahun dia selalu mengalami pendarahan. Saudara, penyakit pendarahan ini bukan termasuk penyakit biasa. Penyakit ini sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena penyakit pendarahan ini dikelompokkan atau digolongkan dalam penyakit yang menajiskan. Sehingga orang yang sakit pendarahan itu akan dikucilkan atau dijauhi. Dan wanita ini saudara, selama 12 tahun dia sudah berobat ke banyak para tabib. Sampai dikatakan hartanya itu sudah dihabiskannya hanya untuk berobat. Tetapi keadaannya tidak semakin membaik, malah semakin parah. Perempuan ini belum pernah mendengar berita tentang Yesus sebelumnya. Karena dia dikucilkan saudara. Tetapi puji Tuhan, sebuah anugerah dia bisa mendengar berita tentang Yesus. Bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit apapun juga. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, imannya mulai bertumbuh kembali. Mulai ada secercah harapan dalam hidupnya. Yang tadinya dia sudah tidak punya pengharapan, mulai timbul secercah harapan dalam hatinya. Dan dia mulai optimis menghadapi hidup ini, bahwa masih ada harapan. Ada seorang yang bernama Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dan dia katakan dalam hati, aku ingin bertemu dengan Yesus. Aku ingin bertemu dengan Yesus. Sampai dia katakan tadi, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Namun saudara, bagi perempuan ini tidak mudah untuk mendekat pada Yesus, untuk menghampiri Yesus. Pertama, karena kondisinya sangat lemah. Jadi bagi dia untuk bisa bertemu dengan Yesus itu dibutuhkan kekuatan yang ekstra. Yang kedua, tadi saya sudah jelaskan bahwa penyakit ini sangat
dibenci oleh orang Yahudi dan dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Padahal Yesus selalu dikelilingi oleh orang banyak. Berarti dia harus bertemu dengan orang banyak untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, ini satu tantangan bagi dia. Karena dia dijauhi oleh orang-orang, sekarang dia mau bertemu dengan Yesus, dia harus melewati orang banyak. Ini satu perjuangan bagi wanita ini. Kalau dia mau bertemu dengan Yesus. Kalau kita lihat di sini saudara, keberhasilan wanita ini, perempuan pendarahan ini bertemu dengan Yesus, itu ada satu faktor, yaitu dia selalu fokus pada Yesus. Fokusnya hanya terarah kepada Yesus. Ketika dia sudah mendengar berita tentang Yesus, fokusnya itu terarah kepada Yesus. Dia selalu fokus pada Yesus. Dia tidak fokus pada keadaan dirinya sendiri yang pertama. Dia tidak fokus kalau tubuhnya ini sudah lemah, tidak memungkinkan untuk berjalan mendekati Yesus. Dia enggak fokus pada kondisi dirinya. Seandainya fokusnya pada kondisi keadaan tubuhnya, saudara, tentunya wanita ini tidak akan datang kepada Yesus. Karena dia merasa, wah enggak mungkin saya bisa datang pada Yesus. Karena tubuh saya ini lemah. Untuk berjalan mendekati Yesus itu enggak mungkin sudah. Tapi untung dia fokusnya bukan pada kondisi dirinya, bukan pada kondisi keadaan tubuhnya, tapi fokusnya terarah pada Yesus. Yang kedua, karena fokusnya terarah pada Yesus, maka dia bisa mengabaikan. Mungkin nanti dia akan diejek, bahkan mungkin diusir oleh orang banyak tuh. Dia abaikan semua itu. Dia enggak peduli dengan semua itu. Pokoknya dia bisa bertemu dengan Yesus dan menjamah jubahnya. Seandainya saudara, fokusnya pada keadaan orang banyak, terus dia merasa takut dan gentar. Wah iya ya, nanti kalau saya diejek gimana, kalau saya diusir gimana, waduh gimana harga diri saya. Seandainya fokusnya pada itu, saya percaya dia gak akan datang kepada Yesus. Tetapi karena fokusnya terarah kepada Yesus, dia mengabaikan semua hinaan yang bakal diterimanya. Mungkin dia diusir dan sebagainya, dia abaikan semua itu. Asal dia bisa bertemu dengan Yesus dan menjamah jubahnya. Saudara, fokus pada Yesus ini merupakan peranan. Di samping dia beriman pada Yesus, dia juga fokus pada Yesus. Karena fokusnya dan tatapan matanya terus diarahkan kepada Yesus. Tanpa mempedulikan kondisi tubuhnya, tanpa mempedulikan bagaimana reaksi orang banyak nanti. Maka di tengah orang banyak tuh dia menerobos dan dia bisa bertemu dengan Yesus. Dia bisa bertemu dengan Yesus dan dia menjamah jubah Yesus. Saudara, beriman pada Yesus ditambah fokus pada Yesus akan membawa kita pada kehidupan yang berkemenangan. Kalau kita baca Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, dalam hidup ini seringkali kita menjadi lemah dan putus asa ketika kita menghadapi masalah. Ketika tantangan atau masalah itu datang menimpa kita, kita menjadi lemah dan putus asa. Mengapa? Karena kita tidak fokus kepada Yesus. Fokus kita kepada masalah kita. Semakin kita fokus pada masalah kita, semakin kita menjadi tidak mampu dan merasa tidak ada pertolongan. Tapi marilah kita belajar dari perempuan pendarahan ini. Perempuan pendarahan ini, dia memiliki fokus yang terus terarah pada Yesus. Dengan fokus yang terus terarah pada Yesus, imannya semakin dikuatkan. Dia tidak lagi peduli dengan kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah. Dia tidak peduli dengan bagaimana nanti tanggapan reaksi orang banyak ketika dia datang menemui Yesus. Pokoknya dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Marilah kita belajar
untuk selalu fokus kepada Yesus. Biarlah fokus kita ini terus terarah kepada Yesus. Jangan fokus kita ini pada masalah yang kita hadapi. Tapi marilah kita terus memandang kepada Yesus. Seperti dikatakan dalam Ibrani tadi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang terus tertuju pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Demikianlah yang dialami oleh wanita itu. Karena fokusnya terus terarah pada Yesus. Imannya dibawa oleh Yesus menjadi sempurna. Dan ketika dia bisa menerobos kerumunan orang banyak itu dan bisa menjamah jubah Yesus dari belakang. Dikatakan saat itu juga berhentilah pendarahannya. Saat itu juga sembuhlah wanita pendarahan ini. 12 tahun dia sudah kemana-mana gak ada kesembuhan. Tapi ketika dia datang kepada Yesus dengan fokus yang terus terarah pada Yesus. Tanpa mempedulikan kondisi tubuhnya dan reaksi orang banyak. Maka ketika dia berhasil menjamah jubah Yesus, saat itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, biarlah kita belajar dalam menghadapi apapun juga, mari kita belajar fokus kepada Yesus. Mari kita fokuskan mata kita nih hanya kepada Yesus. Jangan fokus kita terpecah atau malah tertuju pada masalah. Kita akan menjadi lemah dan kita tidak akan lagi memiliki pengharapan. Karena kita merasa sudah jalan buntu yang kita hadapi. Tapi ketika kita fokus pada Yesus, seperti wanita pendarahan ini, dia mengalami mujizat, kesembuhan terjadi saat itu juga. Suatu saat saudara, ketika bangsa Israel ditantang oleh bangsa Filistin, dan mereka menurunkan jagoannya yaitu si Goliat, raksasa itu. Maka dari barisan perang orang Israel, tidak ada satupun yang berani turun menghadapi Goliat yang ditantang 1 lawan 1 itu. 40 hari lamanya mereka hanya berhadapan-hadapan saja. Sambil Goliat terus mengejek kenapa tidak ada yang berani turun menghadapi dirinya. Bangsa Israel menjadi ketakutan dan tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Mengapa? Mengapa tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat? Padahal kita tahu bahwa dari barisan perang bangsa Israel itu ada banyak yang mahir dalam berperang. Dan mereka sudah banyak mendapat pengalaman ketika mereka mengalami peperangan-peperangan sebelumnya. Tetapi mengapa satupun tidak ada yang berani menghadapi Goliat? Karena fokus mereka adalah pada penampilan Goliat. Ketika mereka melihat penampilan Goliat si raksasa itu, wah itu bagi mereka sudah sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka lupa kalau mereka memiliki Allah yang dahsyat dan perkasa. Mereka lupa bahwa dalam peperangan-peperangan sebelumnya yang mereka hadapi, itu mereka bisa berhasil karena mereka memiliki Allah yang berperang ganti mereka. Allah yang selalu menolong mereka, Allah yang selalu memberikan kemenangan pada mereka. Mereka lupa itu. Karena fokus mereka hanya pada penampilan Goliat yang tinggi besar raksasa itu. Sehingga selama 40 hari mereka berhadapan-hadapan, tidak ada satupun yang berani turun menghadapi Goliat. Nah, itulah jadinya saudara. Kalau fokus kita hanya pada masalah kita, maka kita akan jadi cemas dan ketakutan. Dan kita kehilangan pengharapan akan adanya pertolongan. Di saat-saat yang menegangkan seperti itu, datanglah seorang yang bernama Daud. Daud seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Daud seorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Daud seorang pemuji dan penyembah. Setiap hari dia selalu memuji, menyembah Tuhan. Waktu itu Daud diutus oleh ayahnya untuk melihat atau meninjau keadaan kakak-kakaknya yang ikut dalam peperangan saat itu. Ketika Daud melihat bahwa
Tidak ada satupun dari bangsa Israel yang berani menghadapi Goliat. Maka datanglah Daud pada Raja Saul dan dia berkata bahwa dia siap menghadapi Goliat. Mengapa Daud yang badannya tidak terlalu tinggi itu berani menghadapi Goliat si raksasa itu? Sebab fokus Daud bukan pada Goliat, bukan pada penampilan Goliat si raksasa itu, tapi fokus Daud adalah pada Tuhan yang selalu menyertai dia, Tuhan yang selalu menolongnya. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 37 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud berkata pada Raja Saul, jangan ada seorang pun yang menjadi tawar hati ketika melihat Goliat. Aku bersedia untuk maju menghadapi Goliat. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia, Goliat, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Luar biasa, luar biasa ungkapan Daud. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan jugalah yang akan melepaskan aku dari orang Filistin itu, yaitu Goliat. Daud fokusnya hanya kepada Tuhan. Dia tidak gentar karena dia punya Allah yang dahsyat. Dia punya Allah yang luar biasa, perkasa, maha kuasa. Dan dia mengenal itu. Itulah sebabnya dia tidak takut menghadapi Goliat. Walaupun dibandingkan Goliat dia sangat kecil. Tapi dia percaya dia bisa mengalahkan Goliat. Karena fokusnya kepada Tuhan. Saul tadi berkata bahwa secara pengalaman Daud, kamu ini kalah sama Goliat. Karena Goliat ini sejak muda dia sudah prajurit. Jadi kamu akan kalah menghadapi Goliat secara pengalaman. Tapi Daud gak peduli. Karena dia fokusnya tertuju pada Allah. Dan dia percaya bahwa dengan Allah dia akan bisa mengalahkan Goliat. Saudara, Daud menghadapi Goliat hanya dengan pengumban dan batu. Kemudian berkatalah Daud dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga, ini iman Daud, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Karena fokusnya kepada Tuhan dia bahkan berani menantang Goliat si raksasa itu. Dan dia katakan hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Engkau akan mati hari ini juga. Saudara, bagaimana akhir dari cerita ini? Ketika Daud mengumbankan batu pada Goliat. Batu itu mengenai dahinya dan terbenam ke dalam dahinya.
Akhirnya Goliat terjerembab jatuh. Saudara, Daud seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, dan seorang yang selalu fokus kepada Tuhan. Bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Akhirnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Satu ayat terakhir, Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Aku senantiasa fokus kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku, bersedia untuk selalu menolong aku, bersedia untuk selalu memberikan kemenangan padaku. Itu sebabnya aku tidak akan pernah goyah. Ini rahasia Daud. Karena dia selalu memandang kepada Tuhan. Karena fokusnya hanya kepada Tuhan saja. Itulah sebabnya dia gak pernah gentar menghadapi apapun juga. Termasuk menghadapi Goliat. Di mana yang lainnya ketakutan, tapi Daud tidak. Karena fokusnya terus terarah kepada Tuhan. Dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu berdiri di sebelah kanannya. Dia tidak pernah gentar dan goyah. Nah saudara, dalam perjalanan iman kita, jangan pernah fokus kita kita arahkan pada masalah kita. Tapi marilah kita belajar dari perempuan pendarahan dan dari Daud. Yaitu kita belajar untuk selalu fokus kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan saja. Ketika kita fokus pada Tuhan, seperti tadi dalam Mazmur 16 dikatakan, aku tidak akan goyah. Aku gak pernah gentar, aku gak pernah takut. Ketika fokus kita terarah terus kepada Tuhan, maka kita akan tidak pernah gentar menghadapi apapun juga. Karena kita percaya Allah akan berperang ganti kita. Allah akan selalu menolong kita, memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan dan telah kami dengar pada saat ini. Biarlah ketika kami menghadapi masalah atau kapanpun juga, fokus kami akan terus terarah kepadamu. Kami akan terus memandang kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu daripadamu lah datang pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini kami ada dalam perlindunganmu. Engkau selalu membungkus kami dengan darah Yesus. Tidak ada virus apapun juga, termasuk virus corona, tidak ada yang bisa menyentuh kami Tuhan. Dan sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.